Pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau perjuangan itu nggak selalu tentang jadi pahlawan, tapi justru tentang ketakutan, pengkhianatan, dan kehilangan arah. Nah, itu yang bakal kalian temuin di novel Perburuan karya Pramoedya Anantur. Halo semuanya, balik lagi di channel ini, Adi Supriyanto Saputra. Di video kali ini kita bakal bahas salah satu karya sastra Indonesia yang cukup dalam dan agak berat. Tapi justru disitulah letak asiknya. Tenang-tenang, aku bakal jelasin dengan cara yang santai. Jadi walaupun ini karya klasik dan agak berat, tapi tetap bisa kalian pahami dan kalian nikmati. Nah, jadi novel Perburuan ini bercerita tentang Hardo, seorang pemuda pribumi yang pernah menjadi perwira peta atau pembela tanah air di masa pendudukan Jepang. Dia bukan seorang biasa-biasa aja nih, dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, dan punya peran dalam perjuangan. Tapi semuanya berubah ketika rencana pemberontakan yang dia ikuti itu jadi gagal. Bukan cuma gagal, tapi juga bocor. Dan disinilah masalahnya, ada pengkhianatan. Sejak saat itu, Hardo jadi buronan. Dia harus kabur, sembunyi, dan hidup dalam ketakutan. Dari yang dulu dihormati, sekarang dia jadi orang yang bahkan gak bisa percaya sama siapapun. Nah, selama pelariannya ini, Hardo berpindah-pindah tempat, bertemu berbagai orang, dan melihat langsung kondisi rakyat yang hidup dalam penderitaan, kelaparan, ketakutan, dan tekanan dari tentara Jepang. Tapi, yang paling berat bukan itu. Yang paling berat adalah dia mulai kehilangan arah. Nah, biasanya teman-teman, cerita perjuangan itu kan identik dengan keberanian dan kemenangan ya. Tapi di novel Perburuan ini, Pak Pram itu tuh justru nunjukin sisi sebaliknya, bahwa perjuangan itu juga penuh dengan ketakutan, keraguan, dan bahkan pengkhianatan. Dan yang lebih mengejutkan, pengkhianatan itu datang dari bangsanya sendiri. Ini yang bikin cerita terasa realistis, karena dalam kondisi tertekan, manusia itu bisa berubah, bisa jadi opportunities, bisa milih selamat sendiri. Nah, sepanjang cerita di novel ini, kita bisa lihat kalau Hardo bukan cuma lari secara fisik, tapi juga lari dari dirinya sendiri. Hardo tuh bingung, dia kecewa juga sama bangsanya, dia merasa perjuangannya sia-sia gitu. Nah, bayangin aja, Hardo tuh dulu seorang perwira, punya tujuan yang jelas. Sekarang dia cuma pelarian yang hidup dalam rasa curiga gitu. Nah, konflik batin ini yang bikin cerita terasa